पूरी ताकत लगाओ, वार करने की कोशिश कर। को ध्यान में रखते हुए करेगा। ओरोची 21 साल की उम्र में उस जंगली पर हावी हो गया। Lalu, Shin memperlihatkan Tokugawa yang sedang menenangkan Yujiro Hanma setelah dia mengetahui tentang kekalahan Baki. Namun, mendengar semua penjelasan Tokugawa, Yujiro sama sekali tidak peduli karena menurutnya, kata-kata seperti "aku sudah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin" hanya sebuah omong kosong dari seorang pecundang. Oleh karena itu, Yujiro menganggap semua omongan Tokugawa adalah ajaran kuno yang sudah dia pelajari sejak lama. Yujiro berkata kalau pertemuan Baki dengan Pickle merupakan sebuah keberuntungan bagi mereka. Karena dengan kekalahan itu, dia yakin Baki pasti tidak akan bisa tidur. Shin kemudian memperlihatkan Baki yang seolah-olah sedang memperagakan ucapan ayahnya, Yujiro Hanma. Baki menyadari kalau kekalahannya itu pasti membuat ayahnya sangat kesal. Baki pun mengakui kalau saat ini dia tidak bisa tidur karena satu tendangan Pickle sudah sangat terasa baginya. Apalagi sampai membekas seperti itu. Baki juga tersadar kalau saat ini dia sepertinya masih mustahil untuk mencapai level setingkat ayahnya. Tapi dengan adanya Pickle, Baki yakin bisa melampaui level tersebut. Shin beralih ke Shinshinkai Karate. Dan kali ini terlihat Retsu sedang memperagakan teknik andalan Katsumi. Dan secara detail, dia pun menjelaskan bagaimana Katsumi melakukan tekniknya itu. Retsu juga mengatakan kalau dia pernah melihat teknik itu saat Katsumi berhasil mengalahkan Hanayama. Mendengar pujian tersebut, Katsumi pun terlihat bangga. Namun, Retsu menambahkan kalau sebenarnya level ini sudah berhasil mereka lampaui 2000 tahun yang lalu. Dan dengan teknik itu, dia juga berhasil mengalahkan Katsumi hanya dengan satu serangan saja. Walau begitu, Retsu mengakui kalau saat ini mungkin saja selisih kekuatan mereka tidak terlalu jauh. Dan menurutnya, sepanjang sejarah kungfu, hanya ada satu orang yang berhasil menguasai teknik kungfu Cina dengan sempurna. Dan orang itu hanyalah Kaku Kayo. Di sisi lain, di Underground Arena, terlihat Profesor Pen menuangkan 140 lusin kloroform di tengah arena untuk membuat Pickle tertidur. Dan ketika Pickle tertidur, dia berencana untuk membangun sebuah gedung khusus. Tapi saat itu, Tokugawa menjelaskan kalau Profesor Pen sebenarnya tidak perlu untuk mengurung Pickle seperti itu. Karena saat ini, dia tidak akan pergi kemanapun. Hal itu bisa dibuktikan ketika dia menendang Baki. Selama beberapa jam, Pickle sama sekali tidak beranjak kemanapun. Padahal, dengan kekuatannya itu, dia bisa menghancurkan sebuah pintu baja. Tapi, dia memilih untuk diam di tempat ini. Dengan kata lain, Pickle menyadari kalau tempatnya sekarang ini adalah sebuah oasis. Dan di tempat ini, Pickle tidak akan merasa kehabisan makanan ataupun teman. Namun tiba-tiba, Pickle terbangun dari tidurnya. Dan kejadian itu pun jelas mengejutkan semua orang di sana. Tokugawa berkata, "Sabar Pickle, sebentar lagi makanan dan teman-teman kamu akan segera datang. Mending kamu tidur dulu aja." Dan di luar BMKG, Pickle pun seakan mengerti apa yang diucapkan Tokugawa. Lalu dia pun mengikuti perintahnya. Kembali kepada Baki yang saat ini sedang merenung. Baki berkata, kalau dulu dirinya bahkan tidak bisa menyembunyikan selembar koran dengan tangannya. Dulu Baki menyangka kalau hal itu sangat mustahil, tapi saat ini dia bisa melakukannya. Maka dari itu, Baki pun sangat yakin kalau di lain waktu pasti dia akan menghajar Pickle dengan seluruh kekuatannya. Kembali ke Retsu dan Katsumi yang saat ini sedang memperhatikan gelombang yang terbentuk oleh tembakan sebuah peluru. Katsumi menjelaskan kalau gelombang itu kecepatannya melampaui 1 Mach atau kecepatan supersonik yang sering ditemukan pada pesawat jet. Tapi ternyata ada sebuah alat yang bisa melampauinya dengan kekuatan manusia, dan alat itu adalah sebuah cambuk. Karena jika digunakan dengan teknik yang tepat, ujung cambuk bisa menembus kecepatan supersonik. Kemudian dia memperlihatkan teorinya itu kepada Retsu. This
देखा आपने? Setelah itu, mereka juga kembali melihat rekaman ayunan cambuk yang dilakukan oleh Katsumi. Dan saat itu, Retsu pun menjelaskan kalau gelombang kejut yang melingkar pada ujung cambuk itu terbentuk saat melampaui kecepatan supersonik. Kemudian, Katsumi menyimpulkan untuk melampaui kecepatan satu mach atau kecepatan suara, maka 10 sendi tubuh harus digerakkan secara maksimal. Dan apabila kecepatan satu mach adalah 1225 km per jam, berarti setiap sendi harus memutar lebih cepat dari 100 km per jam. Dan hal itu pun sangat mustahil karena manusia mempunyai keterbatasan sendi pada tubuhnya. Retsu memberitahu Katsumi kalau dia bisa mencapai kecepatan itu dengan cara memaksimalkan sendi pada tulang belakang. Karena di sana terdapat 17 sendi lagi yang bisa berakselerasi secara bersamaan. Katsumi pun kemudian mempraktekkannya. पैर और रीढ़ Hanya saja dengan kekuatan itu, Katsumi pun merasa kalau dia masih belum cukup kuat untuk menembus otot pigel yang sangat tebal. Begitupun dengan Retsu yang mengakui kalau tekniknya itu masih belum cukup. Namun, teknik Katsumi itu masih memiliki banyak sekali potensi untuk menambahkan kecepatan dan berat pada tinjunya. Setelah itu, Katsumi pun tiba-tiba menunjuk sendi-sendi di bagian jari-jarinya. Karena menurutnya, dengan menambahkan sendi-sendi di tangannya, dia bisa menambahkan kecepatan dari pukulannya. Dan jika pukulannya itu belum cukup kuat, Katsumi menunjuk ke arah kepalanya. Karena menurutnya, bagian terberat dari tubuh manusia adalah kepala. Sehingga apabila dimanfaatkan secara maksimal, berat kepalanya itu bisa dipusatkan saat melakukan hunjaman no kite. Melihat potensi Katsumi yang luar biasa, Retsu pun merasa tidak heran kalau Katsumi dijuluki sebagai senjata mematikan. Kemudian, dia juga menceritakan tentang bagaimana seorang petarung asal Jepang yang berkelana sampai ke negeri Cina. Dan di sana, dia banyak sekali bertarung melawan berbagai ahli bela diri, tanpa mengalami satupun kekalahan. Dan orang itu siapa lagi kalau bukan Doppo Orochi. Namun saat pulang ke Jepang, Doppo tiba-tiba saja menembus seorang anak sirkus dengan harga yang tinggi. Dan rumornya, Doppo menebus anak itu karena takut teknik karatenya tertandingi. Sehingga dia berani membayar mahal agar anak itu menjadi sekutunya. Mendengar rumor itu, kemudian Katsumi pun tertawa dan mengatakan kalau rumor itu hampir sepenuhnya benar, kecuali soal sirkus. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Kakukayo muncul. Kemudian Retsu memperkenalkan junjungannya itu kepada Katsumi. Retsu juga menambahkan, meskipun umurnya sudah 146 tahun, Kakukayo tetap merupakan seorang master kungfu sejati. Kakukayo mengatakan, aku sudah memperhatikan kalian berdua sejak awal, tapi kalian terlalu GR kalau jurus tadi sudah dikatakan sempurna. Hingga akhirnya, dia pun memperagakan pukulan supersonik yang sesungguhnya pada sebuah telur. Dan betapa mengejutkan, Kakukayo berhasil membelah telur itu tanpa menghancurkan cangkangnya, dan isi telurnya pun terlihat masih sangat sempurna. Kakukayo juga mengaku kalau tadi dia tidak menggunakan 20 sendi seperti apa yang Retsu dan Katsumi simpulkan sebelumnya. Karena dia hanya membutuhkan sendi dari pundak hingga ujung jari saja. Dia juga mengaku kalau caranya tidak sesederhana itu. Kakukayo kemudian memberi saran kalau seni yang dia bayangkan berbeda dengan aslinya. Karena dengan kekuatan imajinasi, dia bisa membuat sendi sebanyak apapun yang dia mau. Imajinasi tidak mengenal batas. Mendengar jawaban itu, Katsumi pun terlihat sangat bingung. Singkat cerita, saat ini terlihat Katsumi berlatih sendirian hingga malam hari. Hanya saja, sebanyak apapun dia mencoba, sekalipun dia tidak pernah berhasil. Kegagalan itu pun diakibatkan keraguan yang ada pada diri Katsumi. Karena menurutnya, tidak mungkin imajinasi dapat menghapus realita. Hingga akhirnya, dia pun menyadari kalau apa yang diucapkan Kakukayo memang bisa terjadi. Seperti leher jerapah yang berangsur memanjang untuk memakan dedaunan di pohon yang tinggi.
Dan itu semua adalah demi bertahan hidup. Begitupun belang pada zebra, loreng pada harimau, dan bisa pada seekor kobra. Semua itu bentuk kegigihan mereka dalam bertahan hidup. Dan berkat itu, mereka pun mengalami evolusi yang sangat luar biasa. Namun, dibandingkan dengan evolusi para hewan itu, memanipulasi tubuh demi sebuah pertarungan adalah hal yang sangat sederhana. Kemudian, dengan kekuatan imajinasi, Katsumi memikirkan berbagai macam persendian yang akan diaplikasikan pada lengannya. Hingga akhirnya, dia pun mendapatkan bentuk yang cocok dengan tekniknya itu. Terlihat dia sedang berusaha untuk memfokuskan imajinasinya. Akhirnya, Katsumi berhasil membayangkan kalau saat ini tubuhnya memiliki hingga ratusan sendi. Kemudian, Katsumi melepaskan pukulannya sekuat tenaga. Dan tanpa disangka, pukulannya itu mengeluarkan efek ledakan yang sangat dahsyat hingga memecahkan kaca, bahkan membuat gedung Shinshinkai Karate pun berguncang hebat. इस वक्त मुझे बस अपने दिमाग को शांत रखना है। पूरी ताकत लगाओ। Menyadari ledakan dan guncangan yang hebat dari ruang berlatih Katsumi, para anggota Shinshinkai Karate pun berlari ke arah sana, termasuk Terada. Kemudian Katsumi pun menjelaskan kalau saat ini dia baru saja menguasai jurus pamungkasnya yang baru. Dan ternyata pukulan itu terdengar oleh Baki dari kejauhan yang sedang berlatih ditemani oleh si bocil Rumina. Kemudian Rumina pun bertanya kepada Baki, "Saat ini kamu akan berlatih melawan siapa?" Dan tiba-tiba saja Kapten Stridem pun datang. Awalnya Rumina menyangka kalau Baki akan berlatih melawan Kapten Stridem. Dan pertanyaan itu pun akhirnya terpecahkan karena Baki tiba-tiba saja memunculkan lawan tandingnya itu di hadapan mereka. Ternyata musuh khayalan Baki saat ini adalah seekor T-Rex. Singkat cerita, akhirnya waktu melawan Pickle pun tiba. Saat ini terlihat Katsumi sedang berlari sambil mengingat kembali percakapannya dengan Tokugawa. Tokugawa mengizinkan Katsumi berduel dengan Pickle, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, pertarungan itu diadakan jam 6 pagi. Lalu persyaratan kedua, pertarungan itu diadakan secara langsung di Tokyo Dome Arena, bukan di arena bawah tanah. Mendengar persyaratan itu, Katsumi pun terlihat tidak masalah. Saat dia baru saja sampai, Katsumi pun terkejut setelah melihat ibu angkatnya, Natsu Orochi, sudah menunggunya di sana. Ibu angkatnya itu pun berkata kalau dia diberitahu Doppo tentang pentingnya pertandingan kali ini bagi Katsumi. Maka dari itu, dia mengundang seseorang spesial yang tidak tergantikan baginya. Setelah mendengar itu, Katsumi pun dengan lembut memeluk ibu angkatnya dan berkata kalau ibu angkatnya itu merupakan seseorang yang paling berharga untuk Katsumi. Setelah ibu angkatnya pulang, ternyata sosok yang diundang adalah ibu kandungnya. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan masa lalu Katsumi. Saat itu diceritakan Doppo diundang ke salah satu pertunjukan sirkus milik sahabatnya. Di sana Doppo pun terlihat sangat tertarik melihat kemampuan fisik dan bakat yang dimiliki oleh seorang bocah sirkus berumur 5 tahun. Dan bocah itu adalah Katsumi. Hanya saja ayah kandung Katsumi tewas dalam sebuah insiden. Sejak saat itu, Doppo pun mengambil alih hak asuh Katsumi dan membesarkannya hingga saat ini. Melihat Katsumi yang saat ini gagah perkasa, membuat ibunya kembali mengingat masa lalu Katsumi yang sangat cengeng. Alhasil, Katsumi memeluk ibu kandungnya itu sambil mengucapkan terima kasih karena sudah melahirkannya. Singkat cerita, Katsumi memakai setelan karatenya. Katsumi berkata kalau dia sangat beruntung karena memiliki 2 ibu yang luar biasa. Dan ketika dia menyusuri lorong, ternyata Baki sudah menunggunya di sana dengan badan penuh luka. Baki pun berkata kalau dia tidak menyangka Katsumi akan terlebih dahulu berhadapan dengan Pickle dibandingkan dirinya. Mendengar perkataan itu, dengan tenang Katsumi pun menjawab, "Kalem, aku saja sudah cukup buat ngalahin Pickle." Dan setelah Baki, ternyata ayahnya Doppo Orochi sudah menunggunya di sana. Doppo Orochi mengingatkan Katsumi agar jangan sampai dia turun tangan untuk membereskan kekalahannya. Mendengar hal itu, Katsumi pun mengerti kalau ayahnya sangat mengkhawatirkannya. Saat masuk ke arena,
Katsumi pun dibuat terkejut karena seluruh anggota Shinshinkai Karate di Tokyo hadir untuk menyemangatinya. Di sana semua para anggota serempak melakukan gerakan Seikenchu dan Suki, gerakan sederhana paling dasar dalam seni bela diri karate. Begitupun Retsu dan Kakukayo yang juga terlihat datang meramaikan acara. और आज 55,000 टोक्यो में शिनशिन और सभी 55,000 लोग और 55,000 लोगों के उनका जवान लीडर। Melihat dukungan sebesar itu, Katsumi pun berkeringat karena dirinya merasa terbebani dengan harapan besar mereka semua. Tapi tiba-tiba saja, seluruh arena pun terdiam setelah instruktur memberikan arahan untuk berhenti karena pertarungan akan segera dimulai. Di atas arena, Katsumi sambil berkeringat dingin mulai mendekati tempat Pickle. Dan ketika gerbang mulai dibuka, seketika itu juga Pickle langsung menyergap Katsumi. Tapi dengan kecepatan tinggi, Katsumi berhasil melakukan pukulan beruntun sebanyak 5 kali. और फिर जांग। Namun hal itu tidak membuat Pickle terluka. Alhasil Katsumi menendang titik Pickle dengan keras dan dilanjutkan dengan serangan ke arah rahang dengan lututnya. Melihat aksi Katsumi, semua orang pun dibuat terbengong-bengong, termasuk Tokugawa yang tidak menyangka kalau Katsumi bisa sekuat itu. Kemudian Baki pun menjelaskan kalau saat ini Katsumi memang sudah semakin kuat. Di sisi lain, Pickle yang mengetahui Katsumi cukup kuat pun akhirnya tersenyum bahagia. Saat ini, Pickle terlihat akan menyerang, namun Katsumi pun menyadari kalau serangan itu adalah tendangan langsung ke arah depan. Dan dengan seluruh tenaganya, Katsumi pun menangkis tendangan Pickle. हमारी मार का उसके शरीर पर। Namun dia masih saja terlempar dengan sangat keras. Bahkan Katsumi pun mengibaratkan tendangan Pickle itu seperti ditabrak sebuah truk dengan kecepatan tinggi. Namun hal itu tidak membuat Katsumi takut. Dia pun kembali bangkit sambil mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tuanya. Karena sebentar lagi Katsumi akan mengeluarkan jurus pamungkasnya yang baru saja dia pelajari. Di sisi lain, melihat Katsumi yang begitu tangguh, senyum dari wajah Pickle pun sirna. Terlihat juga Pickle sudah memasang kuda-kuda untuk menerkam Katsumi. Lalu seketika, Tokugawa pun memberitahu Baki untuk melihat kuda-kuda itu. Dan tampaknya Baki pun menyadari kalau kuda-kuda yang Pickle lakukan sama persis seperti kuda-kuda ayahnya, Yujiro Hanma. Tapi saat Pickle menyerang Katsumi, tiba-tiba saja dia melakukan counter, kemudian memukul Pickle sekuat tenaga dengan teknik barunya. Dan saat terkena pukulan itu, Pickle pun membayangkan kalau serangan itu bagaikan diserang oleh buntut seekor T-Rex. करीब जाता, वार करने की कोशिश कर। क्यों से वो दिन याद आ गया जब टी-रेक्स ने उस पर। Dan mendengar suara ledakan yang dahsyat, ditambah Pickle yang saat ini sedang terlihat kesakitan, seluruh penonton di Tokyo Dome Arena pun bersorak kegirangan melihat kehebatan junjungan mereka, Katsumi Orochi. Dan saat berlutut menahan rasa sakitnya itu, untuk pertama kalinya dia merasakan sakit yang asing di perutnya. Saat itu, Katsumi pun menyadari kalau sekuat apapun Pickle, ternyata dia tetap akan roboh dengan kekuatan tinju berkecepatan suara. Tapi di saat yang bersamaan, Katsumi juga menyadari kalau efek samping memukul dengan kecepatan seperti itu akan meremukkan kepalan tangannya. Melihat tangan Katsumi hancur, para penonton pun sangat terkejut karena kepalan tangan merupakan urat nadi seorang karateka. Di sisi lain, Pickle yang kembali terbangun tiba-tiba saja melompat untuk menerjang Katsumi. Namun lagi-lagi dengan kecepatan suara, Katsumi berhasil memotong serangan Pickle dengan tendangan ke arah rahang. Kemudian dilanjutkan dengan serangan chop ala-ala seorang karateka. Hal itu membuat Pickle pun tersungkur. हो चुका था को ध्यान में रखते हुए करेगा। ओरोची 21 साल की उम्र में उस जंगली पर हावी हो गया। Melihat kejadian itu, Tokugawa pun bertanya kepada Baki tentang pendapatnya mengenai Katsumi. Lalu Baki pun menjawab kalau saat ini Katsumi sedang mendapatkan masalah, tapi itu merupakan hal yang wajar karena lawannya saat ini adalah Pickle.
Dan bila dia tidak melakukan pengorbanan sebesar itu, maka dia tidak akan bisa merobohkannya. Setelah serangan itu, terlihat juga kaki dan kedua tangannya yang terlihat cedera parah. Tokugawa yang terkejut dengan pemandangan itu cukup heran apakah tubuh Pickle terbuat dari baja. Dan Profesor Pen yang ada di sana pun menjawab kalau cedera parah yang didapatkan Katsumi bukanlah karena tubuh Pickle, tapi disebabkan karena kecepatannya melampaui hambatan suara. Yang bahkan sebuah pesawat jet tempur terkadang tidak mampu menahan hambatan suara dengan kecepatan 1225 km per jam. Dan itulah efek yang terjadi pada tubuh Katsumi. Tapi secara mengejutkan, Pickle kembali bangkit tanpa luka sedikit pun. Malah sebaliknya, saat ini terlihat Katsumi yang sedang berlutut di hadapan Pickle. Menurut Baki, Katsumi hingga saat ini tidak melakukan kesalahan sedikit pun, tapi karena Pickle lah yang memang terlalu kuat. Kemudian, Profesor Pen pun mengakui kalau para ahli bela diri memanglah sangat perkasa dan mampu melampaui ekspektasinya. Tapi dia juga mengingatkan kalau Pickle merupakan makhluk dari zaman purba dan para rivalnya itu adalah para makhluk raksasa yang diperkirakan memiliki bobot hingga 15 ton. Dan jelas serangannya tidak mungkin lebih lemah dibandingkan serangan Katsumi yang hanya memiliki bobot 100 kg saja. Di sisi lain, terlihat Pickle yang saat ini sudah memasang kuda-kuda. Melihat kuda-kuda itu, Retsu pun mulai khawatir karena dia tahu Pickle akan segera mengeluarkan jurus terkuatnya. Namun saat ini, kedua tangan dan satu kakinya pun hancur. Katsumi juga terlihat memperhatikan para penonton yang mulai mengkhawatirkannya, termasuk Retsu dan Kakukayo. Namun menurut Katsumi, seharusnya mereka semua tidak perlu cemas. Sambil bangkit, Katsumi berkata kalau dia sebenarnya belum menggunakan jurus terkuatnya. Hingga akhirnya, Pickle pun mulai menerjang Katsumi sekuat tenaga, dan Katsumi pun lagi-lagi mengeluarkan pukulan berkecepatan suara. Kali ini, tingkat kelenturan tangan Katsumi sudah sangat fleksibel seperti cambuk. Bahkan menurutnya, pukulan kali ini merupakan hantaman terdahsyat yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Walaupun dia tahu kalau pukulan ini juga akan mempertaruhkan nyawanya. Hingga akhirnya, pukulan cambuk berkekuatan supersonik itu berhasil mengenai Pickle, dan saking kerasnya pukulan Katsumi, Pickle pun terpental dengan sangat keras, dan dia pun tumbang. बाकी है एक मूव तैयार हो जा अब तू नहीं बचेगा ते इमेजिन किया है कि वो चाबुक की तरह काम करे अपना खुद का सबसे ताकतवर करना सीखा है तुम्हें मेरा हाथ यानी मेरा चाबुक उसे छुए और इससे उसे मैक्स स्पीड से भी तेज स्पीड. Dan seperti yang diucapkan sebelumnya, Katsumi pun menyadari efek dari serangan itu juga akan berbalik kepadanya. Dan kini terlihat tangan Katsumi yang benar-benar hancur. Bahkan dari tangannya itu terlihat tulang hingga urat-urat yang terputus. Lalu dengan sabuk karatenya, Katsumi pun berusaha untuk menghentikan pendarahan. Dan tentu saja kejadian itu jelas mengejutkan seluruh pendukungnya. Kemudian Katsumi pun mendekati Pickle yang saat ini terlihat sudah pingsan. Dan mengetahui Pickle sudah tidak bisa kembali bangkit, Katsumi pun dengan gagah mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan. Bahkan saat itu, Kakukayo pun memuji Katsumi kalau dia sudah berhasil memajukan kungfu sejauh 50 tahun. Begitupun Baki dan Tokugawa yang ikut bahagia melihat kemenangan Katsumi. Lalu tidak henti-hentinya, para penonton kembali melakukan gerakan Seiken Judansuki untuk memeriahkan kemenangan tersebut. Melihat dukungan yang begitu luar biasa kepadanya, Katsumi pun hanya bisa membungkuk berkali-kali sebagai ucapan terima kasih. Namun tiba-tiba saja, saat itu Katsumi mendengar sesuatu dan ternyata suara itu adalah gerakan yang dibuat oleh Pickle saat dia mengubah posisi tidurnya. Profesor Pen yang mengetahui kejadian itu langsung memberitahu Tokugawa dan Baki kalau saat ini Pickle hanyalah beristirahat. Dan menurutnya pertarungan sudah selesai karena saat ini Katsumi terluka sangat parah. Dan apabila pertarungan itu terjadi di alam liar, jelas Pickle tidak perlu lagi menyerang Katsumi karena dia tidak ingin melakukan gerakan sia-sia. Sehingga dia pun akan tertidur sambil menunggu lawannya itu berhenti bernafas.
Shin pun kembali ke Katsumi. Tiba-tiba saja dia kembali teringat dengan perkataan Tokugawa kalau Pickle hanya memangsa yang dia sukai dan memangsa merupakan salam perpisahan baginya. Oleh karena itu, dia menangis saat memakan mangsanya. Menyadari hal itu, Katsumi pun sangat bahagia karena Pickle telah mengakuinya sebagai lawan yang tangguh. Saat melihat Pickle terbangun kembali, semua penonton pun akhirnya terdiam. Begitupun Baki, Tokugawa, Retsu, dan Kaku Kayo.